Halo, perkenalkan nama saya Aristo Milaratnanima dengan NIM 1220039. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait perspektif ekonomi kelembagaan. Nah, kelembagaan itu sendiri merupakan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat yang mempengaruhi segala tindakannya. Simpelnya kita bisa sebut bahwa kelembagaan itu merupakan rule of the game atau aturan main. Ekonomi kelembagaan itu merupakan cabang ilmu yang menjelaskan suatu kegiatan ekonomi dengan memperhatikan karakteristik kelembagaan di dalamnya. Asumsi utama dalam perspektif ekonomi kelembagaan itu yang pertama, tindakan ekonomi itu merupakan suatu bentuk tindakan sosial. Kemudian tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan lembaga-lembaga ekonomi itu dikonstruksi secara sosial. Nah, jika dibandingkan dengan ekonomi arus utama atau ekonomi konvensional, itu terdapat beberapa aspek yang membedakannya. Yang pertama itu dari aktor atau pelaku ekonomi. Ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa para pelaku ekonomi itu tidak terlepas dari yang namanya kelembagaan dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara ekonomi konvensional menganggap bahwa para pelaku ekonomi dan lingkungan ataupun kelembagaan itu terpisah atau bebas dari hal tersebut. Kemudian tindakan ekonomi. Ekonomi konvensional hanya berfokus pada tindakan ekonomi itu hanya untuk mencari keuntungan semata, dan itu selalu dianggap rasional. Sementara ekonomi kelembagaan menganggap bahwa tindakan ekonomi itu mengandung makna yang perlu dikonstruksi secara historis dan memiliki dan diungkap secara empiris. Kemudian hambatan pada tindakan ekonomi. Ekonomi konvensional menganggap bahwa hambatannya itu hanya berkaitan dengan selera, sumber daya, kelangkaan, dan juga teknologi. Sementara ekonomi kelembagaan itu menganggap bahwa hambatan dalam tindakan ekonomi itu ada pada perilaku para ekonom lainnya. Kemudian hubungan antara ekonomi dan masyarakat. Ekonomi konvensional menganggap bahwa tidak ada hubungan atau terpisah antara ekonomi dan masyarakat. Sementara ekonomi kelembagaan menganggap bahwa ekonomi itu merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan antara ekonomi kelembagaan dan ekonomi konvensional itu ada pada tujuan analisis ekonomi dan penerapan metode penelitian. Ekonomi kelembagaan lama itu muncul itu pada abad 20-an, khususnya pada masa di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pemikiran ini berkembang pesat karena dianggap lebih merepresentasikan dunia nyata, karena hasil kajiannya didukung oleh bukti-bukti empiris. Kemudian pada tahun 1940-an sempat meredup atau bahkan sempat dilupakan karena populernya teori oleh Keynes tentang ekonomi kesejahteraan. Kemudian pada tahun 1970-an mazhab ekonomi kembali bangkit dengan nama ekonomi kelembagaan baru. Pada saat yang hampir bersamaan itu juga bangkit aliran pemikiran ekonomi kelembagaan lama yang diberi nama kuasi ekonomi kelembagaan. Nah, seperti yang sudah disampaikan dalam perkembangannya, bahwa ekonomi kelembagaan itu memiliki 3 mazhab utama. Yang pertama, ekonomi kelembagaan lama, kemudian ekonomi kelembagaan baru, dan kuasi ekonomi kelembagaan. Nah, teori yang digunakan dalam ekonomi kelembagaan lama itu oleh Walton Hamilton pada 1919 tentang pendekatan institusional dalam teori ekonomi. Kemudian teori yang dikenalkan dalam kuasi ekonomi kelembagaan itu oleh Skamter atau Bapak Kewirausahaan yang mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara bukan hanya oleh ekonomi itu sendiri, melainkan pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi. Kemudian teori yang dikenalkan di dalam ekonomi kelembagaan baru itu salah satunya adalah teori Coase oleh Ronald Coase yang berkaitan dengan biaya transaksi. Nah, baik, sekian beberapa hal terkait perspektif ekonomi kelembagaan oleh saya. Terima kasih.